Oke adik-adik, video pertama kan kakak sudah jelaskan nih tentang konsep dan materi-materi tentang fungsi kuadrat ya. Nah kali ini kakak akan buat contoh bagaimana fungsi kuadratnya sudah diketahui. Terus kita bisa melihat sifat-sifat dari fungsi kuadrat dan bagaimana cara menggambarnya. Nanti kita cocokkan apakah sifat yang sudah kita buat sesuai dengan gambar yang sudah kita buat juga gitu. Cocok nggak gitu ya? Langsung saja ingat, tadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C ya, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti dia nanti jadi garis linier, bukan fungsi kuadrat lagi gitu ya. Ingat bahwa fx itu sama dengan Y. Nah, fx itu sama dengan Y ya adik-adik ya, jadi kamu jangan bingung gitu ya. Contoh soalnya, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 12x dikurang 15. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu titik potong sumbu x gitu ya. Titik potong sumbu x. Syaratnya adalah y-nya harus 0 gitu ya. Y harus 0. Nah, y itu kan tadi sama dengan fx nih ya. Langsung saja kita ganti si fx-nya sama dengan 0 gitu ya adik-adik ya. Maka 0 sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x dikurang dengan 15 gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan faktorkan si 3x kuadrat tambah dengan 12x dikurang dengan 15 gitu ya. Nah, ingat cara memfaktorkannya nanti kan ada si x1 dan si x2 ya. Kita anggap saja suatu faktor dari si 3x kuadrat dan ditambah 12x dikurang 15 itu adalah si x1 dan x2 gitu ya. Nah, kalau misalnya X1 dan X2-nya kita kali, itu hasilnya A kali C gitu ya, sama dengan 45. 45 itu datang dari sini adik-adik. 3, A-nya 3, kemudian si C-nya negatif 15. Kita kalikan 3 kali negatif 15, itu hasilnya negatif 45 gitu ya adik-adik. Nah, kemudian kalau misalnya kadang-kadang kita jumlah X1 ditambah dengan X2 sama dengan B. Nah, B-nya itu adalah si 12. Ini adik-adik ya, makanya B-nya sama dengan 12. Saya adik-adik ya. Nah, dari sini, dari X1 dan X2 kita bisa cari, menentukan siapa sih X1, X2 gitu ya. Dari sifat-sifatnya, kalau bisa kita kali, dia negatif 45. Kemudian kalau dijumlah, hasilnya 12 gitu ya. Nah, kamu langsung mikir nih, kalau dikali dia negatif, kalau misalnya dijumlah dia positif. Pasti bilangannya adalah satu negatif, satu positif gitu ya adik-adik ya. Nah, karena kalau dijumlahkan hasilnya positif, maka nilai positifnya itu lebih besar gitu ya adik-adik ya. Nah, saya pikir bilangan yang bisa menghasilkan 45 itu adalah si 15 dan si 3 gitu ya adik-adik ya. Nah, karena dia positif, pasti bilangan positifnya, karena penjumlahannya positif, pasti yang positif itu adalah bilangan yang terbesar. Maka X1-nya 15 dan X2-nya sama dengan negatif 3. Bisa adik-adik ya. Nah, ini nanti saya pakai. Nanti kakak substitusikan si 12X-nya itu menjadi 15X dikurang 3X. Ini adik-adik ya, yang kakak merahin ya. Nah, ini ya. Kakak ganti si 12X-nya itu menjadi 15X dikurang dengan 3X ya. Maka nanti dia menjadi 0 sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan 15X dikurang dengan 3X dikurang dengan 15 gitu ya adik-adik ya. Nah, ini kakak kelompokkan nih dengan bilangan yang sama. Nih ya. 3X kuadrat dikurang dengan 3X. Nah, bilangannya sama ya. Kemudian ditambah dengan 15X dikurang dengan 15. Ingat ya, tambah ya, dikurang 15X dikurang dengan 15 ya adik-adik. Nah, kemudian pada 3X kuadrat dikurang 3X itu kan ada mengandung unsur 3 ya. 3-nya kakak keluarkan nantinya. Dan 15X dikurang 15 itu kan ada unsur 15. Itu 15-nya kakak keluarkan gitu ya. Nih dia. Jadi 0 sama dengan 3X dalam kurung X kurang 1 ditambah 15 dalam kurung X kurang 1. Nah, adik-adik lihat. Yang di dalam kurung itu kan sejenis tuh. X dikurang 1, X kurang 1 ya. Ya, maka si 3X dan si 15-nya nanti kakak kurung gitu ya. Karena unsurnya sama ya. Suatu bilangan dikali dengan unsur yang sama bisa kita kelompokkan lagi gitu ya. Nah, ini menjadi ini ya, dia ya. Dia menjadi 0 sama dengan 3X ditambah dengan 15 dikali dengan X kurang 1 gitu ya adik-adik ya, gampang ya. Gampang ya adik-adik. Nah, sudah difaktorkan, kemudian kita cari nilai si X-nya. Dengan syarat, maka 3X tambah 15 sama dengan 0. Maka 3X-nya itu sama dengan negatif 5 ya, ingat ya.
si 15-nya tadi positif pindah ruas jadi negatif gitu ya, negatif 15. Maka X sama dengan negatif 15 dibagi 3 hasilnya negatif 5 ya. Selanjutnya untuk X2-nya, X kurang 1 sama dengan 0 ya adik-adik, maka si X-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Kan si 1-nya kan negatif nih, pindah ruas jadi positif gitu ya, maka X sama dengan 1 gitu ya adik-adik ya. Maka titik potong sumbu X adalah di negatif 5,0 dan 1,0. Nolnya datang dari mana? Ini kan tadi sudah kita buat di awal. Syaratnya Y sama dengan 0 gitu ya. Karena si X-nya ada 2, berarti negatif 5,0 dan 1,0 gitu ya adik-adik ya. Gampang ya. Oke, next selanjutnya. Ingat ya adik, bentuk umum dari si fx itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana soal yang tadi itu fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x dikurang dengan 15 ya. Nah, kita cari titik potong sumbu y. Syaratnya adalah si x itu sama dengan 0. Jadi langsung x-nya kita ganti ya, jadi 0 ya. Tadi kan ke dalam fungsi soal kita ya, si fx sama dengan 3x kuadrat tambah 12x dikurang 15 ya. Langsung ganti x-nya sama dengan 0, menjadi f0 sama dengan 3 kali 0 pangkat 2 ditambah dengan 12 dikali 0, kemudian dikurang dengan 15. Ingat ya, kalau misalnya 0 di pangkat 2 itu, 0 kita pangkatkan 2 itu hasilnya tetap 0 ya. Maka hasilnya adalah 15, karena kan 0 tambah 0 dikurang 15 hasilnya negatif 15 ya. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,15. Dari mana nolnya? Nah, syaratnya tadi X sama dengan 0 gitu ya. Selanjutnya, dari fungsi tadi si fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 15, kita cari nilai A-nya. A-nya 3, B-nya adalah si 12, dan C-nya adalah negatif 15. Ingat aja ya, kalau misalnya koefisien si x kuadrat itu adalah si A gitu ya, koefisien si x itu adalah si B, dan koefisien dari si C itu adalah si 15 gitu ya, yang tidak ada variabel X-nya gitu ya. Langsung saja sumbu simetrinya atau absis XP sama dengan min B per 2A sama dengan B-nya kita ganti langsung 12 dan A-nya kita ganti menjadi 3 ya. Jadi hasilnya negatif 12 per 2 kali 3, 6 gitu ya. Langsung 12 dibagi 6 itu sama dengan negatif 2. Jadi adik ya. Kemudian nilai ekstrimnya atau ordinat YP-nya sama dengan min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. B-nya adalah 12. Kemudian si A-nya 3 dan C-nya negatif 15. Langsung kita kali 12 kuadrat dikurang dengan 4 kali 3 kali negatif 15 per 4 kali 3. Hasilnya adalah negatif dari 144 ditambah dengan 180, kemudian kita bagi dengan 4 kali 3, 12 ya adik-adik ya. Hasilnya adalah min 324 dibagi 12, maka nilai ekstrimnya adalah negatif 27 ya. Koordinat titik balik atau titik puncak, nah yaitu si XP dan si YP gitu ya. Si XP-nya tadi kan sudah dapat negatif 2, si YP-nya sudah dapat juga negatif 27. Berarti titik puncaknya adalah negatif 2 dan negatif 2, negatif 27 gitu ya adik-adik ya. Gampang ya. Nah, ini soalnya tadi. Nah, kita lihat. Nah, kita cari sifatnya dulu ya. Kita lihat sifatnya dulu dari si koefisiennya. Koefisien si A-nya kan positif, koefisien si B-nya positif, koefisien si C-nya negatif. Nah, kita lihat D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC ya. Tadi kan diskriminannya itu adalah negatif 27 ya adik-adik ya. Kok negatif 27? Positif 324 ya adik-adik, aduh. Kemudian sifat parabolanya ya, kita lihat sifat parabolanya. Tadi kan A-nya positif, berarti sifatnya yang konsep sebelumnya, video yang pertama yang kakak kasih tahu, kalau misalnya A-nya positif berarti dia terbuka ke atas. Nah, nilai ekstrimnya itu minimum ya. Kemudian kalau misalnya ini kita lihat kan si A dan si B-nya kan sama tanda tuh, sama-sama positif, berarti titik puncaknya nanti ada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian kalau dari C-nya negatif, maka dia memotong sumbu Y negatif. Nanti kita lihat ya.
Kemudian diskriminannya positif ya, karena kan 324, berarti dia positif. Maka sifatnya adalah memotong sumbu X di dua titik yang berbeda gitu ya. Langsung saja ini kakak buat grafiknya, sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Tadi kan titik potongnya yang kita carikan itu negatif 5,0 dan 1,0. Ini dia ya. Ini dia si negatif 5,0-nya dan 1,0-nya ya. Kemudian nih, ini udah dapat ya. Tadi dari sifat parabola itu katanya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Ini kan ada sumbu X ya, dua titik negatif 5 dan 1 gitu ya. Berarti benar ya yang diskriminannya positif ya. Selanjutnya, titik potong sumbu Y itu terletak di 0, negatif 15 ini titiknya ya. Nah ya, selanjutnya titik puncaknya negatif 2, negatif 7 ini. Ini adik-adik ya. Setelah sudah dapat inti dari titik-titiknya, langsung kita gambar kurvanya. Nah, ini kurvanya ya. Kita lihat, terbuka ke atas. Benar ya, dia terbuka ke atas ya. Kemudian titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y. Ya, benar ya. Titik puncaknya ya ada di sebelah kiri sumbu Y. Memotong sumbu Y negatif. Benar ya, nih ya. Memotong di Y negatif 15 ya. Kemudian memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ya. Si X nih tadi dia memotong di negatif 5 dan 1. Ternyata benar ya. Jadi kamu bisa menentukan sifatnya itu dari si fungsi kuadratnya langsung. Kalau misalnya lebih gampang ya. Kalau misalnya kamu mau kerjaan yang lebih berat ya silakan kamu cari titik potongnya, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncaknya gitu. Terus kamu gambar kan gitu kan ribet jadinya ya. Intinya kamu ingat aja sifat-sifat dari parabola. Jadi kamu bakalan tahu. Gitu ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik.